Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Atas nama Kepala Sekretariat MA Kabupaten Aceh Tamiang sekaligus Ketua Tim Penyusunan Program Lembaga Keistimewaan MAA Aceh, kita memberikan apresiasi kepada Datuk Penghulu Kampung yang telah menyiapkan dan juga menyusun kanun kampung, dan kita memang berharap seluruh kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang khususnya dan di Aceh ini segera untuk mempersiapkan kanun kampung itu dalam rangka untuk membantu masyarakat kampung dalam penyelesaian sengketa masyarakat, sehingga memang masyarakat dapat terbantu dengan adanya kanun kampung yang sudah disiapkan. Sehingga alhamdulillah kita ucapkan MAA Kabupaten Aceh Tamiang khususnya membuat sebuah kebijakan bagi kampung-kampung yang sudah mempersiapkan kanun kampung itu. Mereka memberikan sebuah penghargaan atau apresiasi kepada kampung yang telah membuat kanun kampung ini sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah kepada kampung dalam hal pembuatan kanun kampung ini. Sehingga kita juga berharap Datuk Penghulu Kampung dapat terus bergiat dalam mendukung pembuatan kanun kampung ini dan sedapat mungkin bisa menyiapkan mungkin anggaran yang dibutuhkan dalam pembuatan kanun kampung ini, sehingga memang sekali lagi semua kampung bisa melahirkan kanun kampung dalam rangka untuk membantu masyarakat kita dalam penyelesaian berbagai persoalan yang timbul di masyarakat. Memang kita akui bahwa Aceh Tamiang sebagian sudah melaksanakan kanun kampung ini terkait dengan adat istiadat. Hal ini kita katakan bahwa kecilnya persentase pelanggaran adat itu ini sebagai bentuk bahwa masyarakat kita telah paham dan sadar dalam penyelesaian kasus ataupun masalah di kampung. Sekali lagi kita berharap pada seluruh masyarakat kampung, dan dalam hal ini juga ketika pelaksanaan rapat koordinasi seluruh lembaga keistimewaan se-Aceh yang difasilitasi oleh Wali Nanggro, bahwa Wali Nanggro Aceh juga mendukung penuh agar semua masyarakat di Provinsi Aceh ini segera melahirkan kanun-kanun kampung, dan kita yakin bahwa dukungan Wali Nanggro dalam hal ini nanti akan berkelanjutan sehingga memang kita akan melihat bahwa banyak persoalan nanti akan bisa diselesaikan dengan baik melalui kanun kampung yang dilahirkan oleh Datuk Penghulu Kampung, pimpinan kampung, MDSK, dan semua elemen masyarakat yang terlibat dalam persoalan ini. Sekali lagi kita mohon dukungan semua pihak, semoga apa yang disiapkan ini bisa berjalan dengan baik. Kami sekali lagi juga mengucapkan terima kasih atas inisiatif dari semua komponen masyarakat, sehingga kita bisa bekerja sama dalam pembuatan kanun kampung ini. Terima kasih sekali lagi. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada tambahan ini. Sebetulnya kita berharap setiap kampung itu kan sudah memang harus membuat dan menyusun kanun kampung. Tapi kita juga harus mempertimbangkan tingkat sumber daya manusianya. Nah, ada tingkat sumber daya manusia yang kadang-kadang di bawah standar, tapi karena beliau atau masyarakat itu, komponen masyarakat itu punya kewenangan di situ, tapi dia tidak mampu untuk menerjemahkan bagaimana ada tata cara pembuatan itu, tentu kita juga merasa punya tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan
dibantu dalam hal penyusunan. Penyusunan kanun kampung tentu belum merata, walaupun ada beberapa kampung-kampung yang telah sudah membuat itu seperti yang telah Ibu kemukakan tadi, bahwa ada prosesnya banyak dan langkah-langkahnya juga ada tidak serta-merta, artinya setelah dibuat begitu berlaku tidak, karena memang masih ada prosesnya, salah satunya harmonisasi. Dan perlu juga kami pertanyakan di sini, mohon penjelasan Ibu, mohon arahan Ibu terkait mengenai ada beberapa pemerintahan desa atau pemerintahan kampung yang tidak memahami ada istilah-istilah bahasa. Konsideran itu apa artinya? Penyusunan konsideran itu setiap aturan produk hukum kan perlu konsideran ya. Iya. Konsideran itu apa yang harus kita jelaskan di situ? Kalau terkait mengenai masalah kawat, kalau terkait mengenai masalah kebersihan dan lain sebagainya, tentu itu harus ada juga pertimbangan-pertimbangan. Sebetulnya konsideran itu kan pertimbangan sebetulnya. Iya. Cuman walau kan hanya beberapa kita yang memahami konsideran seperti itu. Yang kedua, dasar hukum sudah Ibu jelaskan tadi terkait dengan penyusunan itu. Dan ada di dalam hukum itu, di dalam sebuah produk hukum itu yang disebut dengan pembukaan batang tubuh. Kadang-kadang orang nggak tahu dengan batang tubuh itu. Kadang-kadang batang tubuh itu apa? Karena dalam peraturan itu kan ada 3 pembukaan, batang tubuh, penutup. Itu dia. Nah, batang tubuh ini yang kadang-kadang itu kan istilah hukum tuh. Jadi mohon arahan dari Ibu, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu dapat bermanfaat bagi pemerintahan kampung untuk mumpung Ibu ada di sini ya, kita cari terus dalam rangka penyusunan kampung-kampung, sehingga penyusunan itu perbuatan dan penyusunan kampung dapat melakukan penyusunan secara merata ya. Mungkin itu Pak. Siap. Jadi gini Pak, kita di bagian hukum ini sebenarnya memberikan waktu dan kesempatan bagi para kampung untuk melakukan konsultasi kita. Kemudian kita juga berkenan untuk dipanggil ke kampung. Kalau terkait masalah anggaran itu tanda petik di belakang, kita juga punya kegiatan yang sama, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya tergantung pada kampungnya, apakah mereka memang berinisiasi mau membuat kanun kampung. Silakan, kalau mereka mau datang kita terima, kita diundang untuk datang juga kita bersedia gitu. Karena gini, terkait memang seperti yang Bapak sampaikan, dalam penyusunan itu kan ada namanya konsideran. Kalau konsideran itu, dia itu kan ada 3, mulai dari menimbang, mengingat, dan memutuskan. Nah, kalau dia bicara menimbang, itu ada poin yang pertama yang harus dipenuhi adalah pertama unsur sosiologisnya. Unsur sosiologisnya itu meliputi bagaimana kita membuat suatu rancangan kanun kampung berdasarkan kondisi masyarakatnya. Nah, misalnya kebutuhan masyarakatnya apa? Jadi unsur pertama itu kita pandang dari sudut masyarakatnya. Kemudian dari filosofisnya. Filosofisnya itu menyangkut keseluruhan, mulai dari budayanya segala macam. Jadi kita angkat di situ. Kemudian nanti yang terakhir dalam bentuk yuridis. Yuridis itu menyangkut ketentuan hukumnya. Misal, kita bilang, ambil satu contoh misalnya kanun halwat. Kanun halwat ada rujukan misalnya di pasal berapa menjadi kewenangan daerah untuk menyusun di daerah. Jadi itu bisa kita jadikan konsideran untuk landasan yuridisnya gitu. Jadi makanya seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita menerima, jadi mereka kita siap bagaimana aja teknisnya, kita siap membantu. Bahkan itu bagian dari tusi kita sebenarnya. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun tuh kami nggak bisa menjangkau terlalu banyak. Ada memang seperti tahun-tahun sebelumnya kita dipanggil ke Tenggulun, bagaimana cara nyusun kanun kampung, kita turun gitu, kita bantu gitu kan. Jadi tergantung kepada kampung yang berinisiasi. Itu terkait dengan konsideran untuk menimbangnya. Kalau mengingat itu pertama yang harus kita masukkan di dalam konsideran mengingat itu pertama aturan yang lebih tinggi. Lebih tinggi misalnya urutannya dari mana mau kita angkat? Dari pemekaran kabupaten misalnya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 kita angkat dari sana. Kemudian turun ke bawah. Dan yang jangan sampai dilupakan adalah dasar mengingat atau kanun rujukan atau peraturan rujukan yang utama. Kalau misalnya tadi halwat, berarti ada kanun Aceh tentang halwat. Itu jangan sampai ditinggalkan.
Nah, dia sampai ke bawah nanti sesuai dengan kewenangan kabupaten. Misal tadi kita ada kanun nomor 19 tahun 2009, ada Perbup nomor 20 tahun 2012, itu bisa kita jadikan masuk dalam prosedur mengingat. Begitu juga dengan memutuskan, karena judul awal tadi kita bicara tentang penyusunan kanun halwat, berarti memutuskan itu mempertegas yang akan kita susun gitu. Kemudian juga terkait dengan maksud dari pembukaan, batang tubuh dan penutup. Nah, dia kalau pembukaan itu misalnya seperti biasanya di ketentuan pertama pasal 1 ketentuan umum sampai dia ke asas. Bicara ke ruang lingkup itu kita sudah mau masuk ke batang tubuh. Karena apa? Ruang lingkup itu mengarahkan kita apa-apa saja yang mau kita bahas. Misalnya ruang lingkup tadi misalnya kita ambil contoh ya, ruang lingkupnya misalnya gini, kalau misalnya dia kanunnya itu halwat, siapa-siapa aja ya, apa-apa saja yang termasuk halwat, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian apa sanksinya, itu bagian dari ruang lingkup yang akan kita bahas, itu sudah menjadi bagian batang tubuh. Kemudian juga nanti di bawah ada penutup. Penutup itu kanun itu nanti ya sama, kalau memang dia kanunnya sebelumnya sudah ada, berarti apakah harus kita muat aturan peralihan ataukah kita harus mencabut kanun yang lama gitu. Itu ketentuan di belakang. Dan seperti juga yang sebelumnya saya sampaikan bahwa terkait di batang tubuh sampai di sanksi, jangan pernah kita melampaui kewenangan batas kita. Jadi kalau sanksi di provinsi hanya sebatas sampai cambuk, kita melebihin itu, jangan gitu. Karena prosesnya kan prosesnya kalau sanksi di kampung itu kan ada tahapan, mulai dari teguran lisan, mulai dari nanti dia panggilan, sidang ini kan ada dia tahapannya. Jadi jangan melampaui, ya, gitu. Jangan melampaui kewenangan gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan.